Selamat bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Ya, kami kembali hadir tentu saja menyoroti masalah corona ini. Kami sebenarnya ingin menghadirkan seperti permintaan banyak orang ya, tolong dong diberi informasi yang positif-positif begitu ya. Tapi bagaimana kita akan memberikan informasi yang positif sementara ancamannya sudah begitu nyata begitu. Jangan sampai kita kemudian lengah begitu mengingat kita dikejar waktu dengan ancaman semakin bertambahnya pandemi ini. Dan kita menyambut baik ya, ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya ini ada yang nanti kita akan perbincangkan yaitu Perpu nomor 1 tahun 20. Namun ini juga menjadi polemik atau mengundang kritikan ya ketika ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat yang melakukan tindakan berdasarkan Perpu ini tidak dapat ditindak pidana ataupun perdata. Ini menimbulkan kekhawatiran ya, mengingat Perpu inilah yang akan menjadi dasar bagi Jokowi untuk menggelontorkan dana 405,1 triliun rupiah ya. Di samping ada juga langkah-langkah pemerintah yang lainnya. Kita akan berbincang dengan narasumber kita kali ini yaitu Kak Refli Harun. Halo Kak Refli. Ya, selamat siang ya ini ya. Sehatnya nih. Sehat-sehat. Saya ini sebenarnya saya sudah di lockdown 3 minggu nih ya, Sarita Rahma ya. Tapi karena kebutuhan untuk Realita TV ya terpaksa keluar kandang sedikit. Sama-sama. Cuman ini di daerah zona netral ya. Di zona aman ya. Ya insya Allah. Di zona aman. Tapi yang penting kita tetap jaga jarak ini, ya, Kak Refli ya. Gitu Ya. Ini pertama soal kita menyoroti dulu ini. Ya. Sebenarnya sudah mau tadi itu tidak bisa kita bicara positif sementara ini ancamannya sudah nyata dan kemudian meskipun dinanti-nantikan dianggap lamban begitu akhirnya keluarlah nih Perpu nomor 1 20 ini. Tapi ya tadi itu ada pasal yang ya kita tahu lah ini tidak ingin terjadi seperti kasus Senturi begitu. Tapi orang menganggap sebagian ini adalah seperti imun atau kebal hukum. Ya, memang yang terkait penanganan COVID-19 ini kan ada 3 produk hukum ya. Ada Perpu, ada PP, dan ada Permenkes ya, PMK, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kalau Perpu itu lebih bicara mengenai ya semacam jaring pengaman sosialnya ya, bagaimana penggunaan keuangan diperbolehkan minus sekian dan lain sebagainya ya. Kalau PP itu khusus mengenai PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, sementara Permen adalah tindak lanjut dari PP itu karena Menteri Kesehatan adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin penerapan pembatasan sosial berskala besar itu. Nah, cuma dari 3 produk ini memang muncul kritik ya. Kritik terhadap Perpu itu adalah kritik mengenai kok seolah-olah mereka yang bertindak atas nama Perpu ini ya, itu kebal hukum. Itu kritik pertama. Kritik kedua adalah kok Perpunya bukan Perpu tentang penanganan corona, tapi Perpu mengamankan penggunaan keuangan. Ya, ekonomi lah, sifatnya lebih ekonomis ya, insentif pajak begitu kan ya. Ya, padahal yang namanya dampak politik ekonomi sosial itu kan dampak dari sebuah fenomena yang utama, pangkal musabab utamanya. Nah, pangkal musabab utamanya kan COVID-19, di mana banyak orang yang terpapar. Nah, itu sendiri yang harusnya kan diberantas terlebih dulu, baru kemudian kita berpikir dampak apa untuk dampak sosial politik yang harus kita tanggulangi kan begitu. Ini enggak, COVID-19-nya sendiri enggak jelas strategi untuk membasminya, lalu tiba-tiba bicara mengenai keuangan untuk akibat dari COVID-19. Bukan tidak penting, tetapi kan kita harus tahu mana prioritasnya. Kalau prioritas kita adalah memberantas penyebaran virus corona tersebut, harusnya itu dulu yang kemudian diadres di dalam Perpu itu kan begitu.
Jadi berikan kewenangan-kewenangan kepada pejabat publik, tapi kewenangan yang akuntabel tentunya, terutama pada pejabat-pejabat kesehatan, untuk bisa melakukan segala tindakan yang dibutuhkan, diperlukan, untuk kemudian menghilangkan atau membasmi virus ini. Kan harusnya begitu. Ini tidak ada di Perpu itu? Enggak, dia bicara soal keuangan. Nah, keuangan yang bisa digunakan untuk melakukan penanganan ini. Bukan bicara mengenai bagaimana kewenangan pihak-pihak yang harusnya menjadi frontliner dalam dalam pemberantasan itu. Atau akar permasalahan Ya, dari ini semua. akar permasalahan. Ekonomi adalah impact-nya. Ya, begitu, kan? ekonomi impact. Tapi akar permasalahannya sendiri tidak. Ya, tidak di-address ya, tidak diberikan jalan keluar yang baik. Lalu kemudian PP, kritik orang adalah kok PP-nya hanya ngatur soal PSBB, soal pembatasan sosial berskala besar. Padahal perintah di undang-undang tersebut ya harusnya ngatur mengenai beberapa tindakan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, yaitu bisa yang namanya penutupan pelabuhan, ya kan, laut, kemudian udara, kemudian darat, lalu kemudian karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina rumah, lalu kemudian pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada eskalasi, pilihan-pilihan tersebut itu masih terbuka. Kalau sekarang pemerintah milihnya PSBB, kalau seandainya nanti dibutuhkan lockdown totally ya 100% dirumahkan aja ya, di rumah aja, kan berarti kan harus ada PP yang baru. Karena PP ini kan tidak mengurus mengenai selain PSBB. Peraturan menteri juga begitu. Peraturan Menteri Kesehatan dikritik karena dianggap, saya termasuk yang mengkritik, dianggap terlalu birokratis. Begini, ketika daerah ingin menerapkan PSBB, dan itu hanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dia harus mengajukan izin kepada Menteri Kesehatan, Bupati, Gubernur, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menghadapi situasi darurat ya tidak seperti itu cara berpikirnya. Yang namanya darurat itu kita kerjakan dulu, kita bertindak dulu, doing action dulu, baru kemudian prosedur kita ikuti setelah itu. Kalau sekarang kan Anies pun sekarang terganjal ini padahal ini DKI yang epicentrum gitu. DKI pun misalnya harus menunggu. Ini lagi menunggu, lagi mengajukan izin. Nah, padahal kalau kemarin misalnya ya kalau saya mau frankly speaking, kalau tidak ada rivalitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mungkin kondisi di Jakarta jauh lebih baik. Ya kan? Kita ingat waktu itu Gubernur DKI mengatakan bahwa mereka sedang memantau 100 berapa orang. Kemudian Menteri Kesehatan membantahnya kan, nggak ada katanya dan lain sebagainya, malah menyebut Harvard dan lain sebagainya kan. Tapi ternyata ada, ketika di Depok ada 2 orang terpapar virus ini, barulah kemudian nah, celakanya rivalitas itu berlanjut sampai sekarang ketika kemudian Anies mengajukan agar bus antar kota dan provinsi dibatalkan begitu. Iya. Apakah ini rivalitas atau tadi itu ekonomi? Ya, sebenarnya begini, memang bukan single factor ya. Rivalitas salah satunya. Ini kan susahnya kan kita ini berpikir cebong sama kampretnya itu nggak selesai ya. Padahal saya bilang penghulu kampret sudah masuk kolam kan, kira-kira begitu. Tapi rupanya dicari penghulu yang baru ya kan. Nah, kita ya udahlah, orang udah dewasa semua kan. Nah, itu rivalitas itu salah satunya. Salah duanya saya kira memang ada kepentingan-kepentingan ekonomi terutama ya. Kalau misalnya penutupan akses ke Jakarta menuju atau keluar Jakarta, ya tentu saya kira memang dampak ekonomi dan bisnisnya luar biasa. Tapi kan kita tidak tahu apakah dampak ekonomi bisnis itu untuk kemaslahatan banyak orang ataukah karena memang ada kelompok-kelompok bisnis tertentu yang akan terganggu. Tapi di sisi lain mungkin masalah ekonominya juga dari ini ya kalau bus itu. Karena kan ya kebanyakan yang mudik itu karena sudah tidak bisa bertahan lagi di Jakarta. Sudah tidak bekerja. PHK akibat corona ini kan juga tidak sedikit. Begitu. Akhirnya mereka mudik. Nah ini kalau dilarang takut malah menimbulkan rusuh nanti di Jakarta. Mungkin kalau saya ya sebenarnya saya termasuk berpikir ya harusnya mudik dibolehkan.
tetapi pemerintah harus bertanggung jawab. Nah, susahnya begini, cara pendekatan corona oleh versi pemerintah ini, pemerintah ingin A, ingin B, ingin C. Tapi dia tidak pernah menyelesaikan masalah secara langsung. Contoh misalnya, kalau pemerintah menyuruh orang tinggal di rumah aja, maka pemerintah berkewajiban memasok kebutuhan pokoknya. Kan begitu? Nah, saya sudah katakan di channel saya bilang, kalau misalnya pemerintah merasa tidak sanggup, ya ngomong terus terang. Jadi nanti yang di drop kebutuhan pokoknya itu, yang tidak mampu tidak perlu bayar, yang mampu membayar dengan harga yang wajar, harga pasar. Jadi aman kita tidak perlu melakukan pergerakan-pergerakan. Nah, ini kan yang paling aneh adalah misalnya sholat Jumat dilarang. Tapi kerumunan orang di pasar nggak dilarang. Ya kan? Saya melihat di jalan-jalan misalnya ada orang nongkrong-nongkrong ya kan dengan jarak yang dekat. Ya inilah yang sebenarnya menjadi harapannya karena ada PSBB ya. Itu tadi itu ternyata mengatur hal-hal yang sebenarnya sudah dilaksanakan sebelumnya begitu. Iya, dan tidak ditaati juga, iya. Dan itu ya sebenarnya itu sudah dilakukan, tapi bisa dikatakan tidak ada hal baru yang diharapkan untuk lebih kecuali tegas. Tadi stay at home, ya kan, working from home. Kalau working from home itu kan orang yang kerah putih kan, white collar. Kalau blue collar kan nggak bisa dia. Jadi ya staying at home, ya stay at home. Tadi kebutuhan pokoknya dipenuhi. Tapi saya termasuk orang yang mengatakan setuju kalau orang tidak dilarang mudik. Nah, tetapi pemerintah juga harus bertanggung jawab, yaitu orang tersebut harus disterilisasi, ya kan? Jadi katakanlah yang mau mudik mereka harus mendaftar. Baik pun saja mendaftarnya dulu, lalu kemudian ditentukan di tempat tertentu, mereka kemudian diperiksa. Kalau misalnya sehat, mereka kemudian misalnya katakanlah ke Jawa Tengah, ya, nah, mereka harus dikumpulkan di satu titik di Jawa Tengah dengan mobil yang sudah didesinfektan misalnya, dan di sana pun disambut oleh gubernur atau bupati atau wali kota dan kemudian ada juga karantina, begitu kan? Tapi terlalu riskan karena tesnya sendiri kita masih kurang kan, yang dites saja sedikit. sedikit. Tapi coba bayangkan ya, Rahma ya, kalau seandainya dia di sini, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan pokoknya, dan dia tinggal di bilik-bilik yang nggak jelas, di kampung-kampung kumuh misalnya, bagaimana mereka bisa bertahan di Jakarta dengan ketidakjelasan? Kalau di kampung mereka masih kumpul dengan keluarga, mungkin masih bisa makan walaupun ala kadarnya. Kalau di sini susahnya minta ampun. Jadi saya malah mengkhawatirkan nanti dampak. Jadi gini, orang nggak peduli lagi mau corona mau nggak, pokoknya dia keluar aja. Yang ngojek ya tetap ngojek, yang kemudian ya ini sudah beberapa hari tampaknya titik jenuh itu saya perjalanan ke sini tadi sudah mulai macet ini, ada sedikit tidak seperti hari-hari sebelumnya. Nanti kita harus break dulu, kita akan bahas lagi terutama tadi itu kembali lagi ke PP nomor Perpu ya, Perpu nomor 1 tahun 20 itu, karena ini kan diharapkan pemerintah memberikan stimulus begitu ya, stimulus, apalagi dananya juga luar biasa 405 triliun ya. Nah ini tentunya banyak yang mengkhawatirkan ini pengawasannya ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti.